Shalom warga kerajaan. Kalau orang lain mengatakan, orang di luar kita, ini tahun kekelaman, tahun kegagalan, tahun kegelapan. Tetapi kita tahu di mana ada kegelapan, di situ umat Tuhan akan bangkit dan bersinar, dan kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Maka di dalam tema bulan ini, yaitu selama 3 bulan kita bicara tentang mendidik anak, nurturing. Sebab seorang bapak itu tujuannya adalah menumbuh kembangkan, ya, mengembangkan, mengetahui, yaitu bakat anak. Di dalam Amsal 22 ayat 6 dikatakan, train up a child in the way that he should go. Jadi seorang bapak mesti mengenali karunia yang ada pada anak-anaknya, pria maupun wanita, dan menumbuh kembangkannya. Menarik sekali dalam kitab Kejadian pasal 18. Tuhan kita adalah Tuhan yang bukan misterius, yang menyembunyikan diri, tapi Tuhan yang menyatakan diri dan bahkan menyatakan kehendaknya. Dalam Kejadian 18, dia memberikan janji dan akan menggenapi janjinya 1 tahun kemudian, yaitu lahirnya Ishak, yaitu anak perjanjian itu. Maka dalam Kejadian 18 kita ditunjukkan cara untuk mencapai, menikmati berkat Tuhan itu. Dalam Kejadian 18:17 Tuhan berkata, ya, apa aku menyembunyikan pada Abram apa yang hendak aku lakukan? Sebab dia pasti, ada perkataan surely, amin, amin, akan menjadi bangsa yang besar dan kuat. Tuhan memilih sepasang suami istri yang udah tua. Ya, Abram usia 75, isinya 65, dan dua-duanya mandul lagi. Tetapi Tuhan menggenapinya, yaitu 25 tahun kemudian. Dan apa yang dilakukan? Ya, sebab dikatakan dalam ayat 19 bahwa aku telah memilih dia. Memilih sini adalah know him. To know adalah yada. Yada itu mengenal dengan akrab. Abram, dan jadi Abram disebut sebagai sahabat Tuhan. Sahabat di situ dipakai perkataan ahab atau ahaf, yaitu mengasihi, sahabat yang dia kasihi. Maka perhatikan ayat 19, that he will command. Zava itu artinya memerintah sebagai komandan tentara. Kalau mendengar perkataan memerintah, waduh, milenial akan keberatan, saudaraku. Tetapi that's the way. Saya sebagai bapak rohani, saya sikapnya sebagai komandan, sekalipun saya bapak kepada anak-anak rohani saya. Sebab berdasarkan ayat ini, untuk anak-anaknya dan semua yang terlahir, yaitu di dalam kemahnya. Kita tahu bagaimana dalam Kejadian 14, 318 orang yang terlatih, dilatih baik-baik oleh Abraham, bisa mengalahkan musuh yang jauh lebih besar. Hidupnya adalah peperangan. That they shall keep the way of the Lord, supaya mereka mentaati jalan-jalan Tuhan, melakukan keadilan dan kebenaran, supaya akibatnya Tuhan akan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi inilah yang paling penting. Kalau kita tidak mengarahkan anak-anak kita, kita tidak mendidik mereka, mendidik dengan jalan yang benar. Kita bukan cuma menasihati, kita mendidik selama mereka ada di bawah kemah kita, di bawah rumah kita, maka kita mendidik anak-anak kita. Saya mengucap syukur buat orang tua saya. Mereka mengajarkan nilai-nilai kepada saya. Pertama, tidak membedakan suku, tidak membedakan ras ataupun agama, dan juga tidak membedakan tingkat sosial. Itu yang saya bangga tentang orang tua saya. Ya, mereka menganggap asisten rumah tangga sebagai keluarga sendiri, dan itu berdampak luar biasa dalam hidup saya. Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu bagaimana itu perintah Tuhan. Didik anak-anakmu, ya, menurut jalan yang berkenan, supaya Tuhan bisa mengenapi semua janjinya kepada Anda. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Hari ini kita percaya bahwa hari yang luar biasa yang Tuhan berikan buat setiap kita, untuk kita sama-sama menikmati kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita pastikan bersama pagi hari ini, dimanapun Anda berada, baik di rumah mungkin dimanapun, kita memberikan hati kita, ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Satu yang Tuhan minta dalam hidup kita adalah ucapan syukur kita yang mau menyenangkan hati Tuhan. Mari dengan bibir mulut kita, dengan hati kita, dengan seluruh keberadaan kita, dengan keadaan kita, kita mau kata Tuhan, Engkau Bapa yang baik buat setiap kami.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Yesus, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang ajaib, yang layak kami puji, yang layak kami sembah. Segala kemuliaan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari sama-sama kita lari, kita katakan bersama. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu, yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Katakan oh Yesus, oh Yesusku, sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari lebih lagi sama-sama katakan. Dengan apa ku membalas cinta-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku, dengan apa ku membalas cinta-Mu? Serukan katakan, oh Yesus, sama-sama ku bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, selalu Tuhan, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari jemaat Tuhan katakan, ku mau selalu bersyukur. Katakan kami mau bersyukur Tuhan. Amin. Tuhan Engkau Allah yang setia bagi setiap kami. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Amin. Haleluya. Jesus. Sekali
lagi jemaat Tuhan, lebih lagi katakan, ku mau selalu bersyukur. Haleluya. Kami selalu bersyukur. Kau selalu menopang sepanjang hidup kami. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Amin. Saudara kita sama-sama kita bagi berdiri. Katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Mari masing-masing pribadi kita bersama dengan Tuhan. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Berikan hatimu bagi Tuhan. Berikan pujianmu bagi Tuhan. Berikan syukurmu bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau yang disembah. Hanya Kau yang diberikan pujian kami. Hanya Kau yang disembah Tuhan. Hanya Kau yang ditinggikan. Mari bersyukur bagi Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan bagi semua saudara-saudara. Kiralah Bapa-Bapa. Engkau Tuhan yang terhebat bagi kami Tuhan. Engkau Tuhan yang ajaib. Bahkan jiwa ku pun memujimu,
Mari sama-sama katakan, ajaib Engkau Tuhan. Kau Allahku, Kau Allah, maka jiwaku pun memuji. Yes. Katakan sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar Kau Allahku. Serukan lebih lagi, maka jiwaku Tuhan, ku pun memuji-Mu. Sungguh besar
Yesus Tuhan yang terhebat, jauh melebihi dari berkuasa di dunia, kerajaanmu kekal. Haleluya. Shalom, shalom, shalom sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada. Senang sekali berjumpa dengan saudara kembali di acara yang sangat istimewa. Minggu ini tetap kita live streaming. Doa saya sebagai hamba Allah, perlindungan kuasa darah Yesus sempurna. Alkitab berkata buat kita, tidak ada sehelai rambut jatuh pun tanpa seizin Tuhan. Artinya perlindungan kuasa darah Yesus sempurna dan kuasa bilur Yesus sanggup memulihkan juga secara sempurna. Mari kita berdoa bersama-sama. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan dan jadilah kehendak-Mu. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Kami tetap percaya bahwa ketika Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan berkata sudah selesai. Artinya kami bisa berkata bahwa semua kutuk sakit penyakit, semua sakit apapun tidak terlewatkan, sudah ditebus oleh kuasa-Mu. Persoalan apapun, masalah apapun, pergumulan apapun sudah diselesaikan di atas kayu salib. Kami bersyukur hari ini sehingga kami akan menjadi orang-orang yang firman-Mu katakan. Kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dalam nama Yesus, menit-menit ke depan urapi, biarlah setiap kami melihat karya kuasa Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Haleluya, haleluya. Sekali lagi senang sekali menjumpai saudara di acara yang sangat luar biasa. Sahabat Kristus, dimanapun saudara berada, saya bangga minggu lalu begitu banyak orang yang menonton live streaming dan sangat memberkati setiap orang-orang ketika mendengarkan sungguh-sungguh karena firman Tuhan ya dan amin. Hari ini sahabat Kristus, kita membahas sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau saudara suka sebuah judul khotbah, saya akan menyampaikan apa yang disebut dengan kuasa mengikat dan kuasa melepaskan. Sama-sama katakan kuasa untuk mengikat dan kuasa untuk melepaskan. The power to bind and power to loose. Kuasa untuk mengikat, katakan sama-sama, dan kuasa untuk melepaskan. Sahabat Kristus, jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, saya mau kasih tahu buat setiap kita bahwa life is peperangan. Hidup ini adalah sebuah peperangan. Orang boleh menerjemahkan dengan berbagai macam hal. Life is beautiful, life is relaxed. Tapi saya mengingatkan akan setiap kita di sisi lain. Kita tahu bahwa life, hidup adalah sebuah peperangan. Awas kita dalam peperangan. Katakan sama-sama, dalam peperangan. Amin, amin, amin. Tapi don't worry, be happy. Kita baca bersama-sama. Ada tulisan ayat firman Tuhan di bawah ini. Saudara tidak perlu buka Alkitab saudara atau handphone saudara. Matius 18 ayat 18. Kita baca bersama-sama tulisan ayat firman Tuhan di bawah ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, ini keren banget, apa yang kamu ikat di dunia ini, amin, 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 akan terikat di surga, dan dikatakan luar biasa, apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Yang setuju katakan amin, 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 haleluya. Sahabat Kristus, hidup ini adalah peperangan, tetapi kalau kita melihat kebenaran di dalam Matius 18:18 sangat luar biasa saudaraku. Karena Allah kita yang namanya Yesus, manusia diperlengkapi dengan kuasa atau power Allah untuk melakukan sebuah peperangan. Artinya apa saudaraku? Peperangan ini bukan milik kita sendiri jika kita melibatkan Tuhan menjadi milik
Tuhan menjadi panglima bala tentara yang tidak pernah terkalahkan. Yang setuju katakan amin. Kalau hari ini mungkin saudara kita tes antigen, mungkin kita positif. Atau mungkin positif COVID-19. Don't worry, be happy. Virus ini hanya bisa dikerjakan karena kita bersyukur, berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Makan yang banyak, berjemur, dan tetap bersukacita. Rupanya dengan baik, saya ditelepon oleh pendeta senior kami, pendeta Timotius Arifin. Beliau bilang, Wahyu, virus corona alergi dengan saya. Keren. Alergi dengan orang yang bersukacita. Makanya Alkitab berkata, bergembiralah karena Tuhan. Apapun yang terjadi, hidup adalah sebuah keputusan untuk bersukacita. Yang setuju katakan amin, 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 amin. Haleluya. Yang amin tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Kembali lagi bahwa kuasa untuk mengikat dan kuasa untuk melepaskan. Manusia diberikan atau diperlengkapi, saya dan saudara diperlengkapi, diberikan tentang dengan kuasa Allah yang sanggup untuk melakukan sebuah peperangan. Yang setuju katakan amin. Saudara lihat kualitas dari kebenaran firman Tuhan dalam Matius 18:18. Dikatakan bahwa akses kita sampai ke surga. Tapi yang kedua, otoritasnya begitu dahsyat, men. Amin, 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 amin. Oleh karena itu saya mengingatkan sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Berhikmat itu benar. Cuci tangan itu benar. Kita pakai masker itu benar. Kita berjemur itu benar. Dan sebagainya itu benar. Tetapi saya mau kasih tahu buat saudara, bahwa akses daripada sebuah peperangan, perlengkapan Tuhan adalah sampai ke surga. Tetapi yang kedua, otoritasnya dahsyat, coy. Tidak perlu ketakutan terlalu dalam. Oleh karena itu, kita berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan Tuhan akan bertindak. Dan bergembiralah karena Tuhan. Karena apa? Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Amin, 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 amin. Firman Tuhan berkata bahwa setan ada dimanapun juga berada. Artinya peperangan itu real. Yang minggu lalu saya katakan heaven, surga itu real. Tetapi saya katakan peperangan setan itu real. Tetapi don't worry, be happy, karena manusia diberikan perlengkapan kuasa untuk melakukan sebuah peperangan yang aksesnya surga membackup. Yang kedua, otoritasnya dahsyat. Yowas. Amin, 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 amin. Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu Saudaraku, coba lihat, buka di Alkitab saudara, ada di tulisan bawah ini ayatnya, Yohanes 4 ayat 4. Oke? Kamu berasal dari Allah. Amin, katakan sama-sama. Beta berasal dari Allah. Katakan saya berasal dari Allah. Philip katakan, aku berasal daripada Allah. Yoas katakan, aku berasal daripada Allah. Anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Ini keren banget yang bagian terakhir. Sebab roh yang ada di dalam diri kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Katakan sama-sama, masuk Mas Eko. Kenapa saudaraku yang dikasihi Tuhan? Dikatakan kamu berasal dari Allah. Katakan sama-sama, aku berasal daripada Allah. Tidak ada sesuatu yang bisa ditakutkan. Hikmat mulai berjalan. Tetapi saudaraku dengar, jangan ketakutan terlalu dalam. Amin. Pakai masker di sini, masker di sini, masker di sini, semua pakai masker. Haleluya. Sahabat Kristus, dimanapun saudara berada. Tetapi ya bagian yang kedua, kenapa saya katakan kita tidak perlu takut. Hikmat perlu, tapi tidak boleh ketakutan. Karena yang pertama, kata jangan takut dalam Alkitab 365 kali. Artinya apa? Every day, every morning, setiap hari Tuhan berkata jangan takut. Amin. Haleluya. Saudara mulai kena gatal-gatal sedikit. Saudara pikir aduh kena COVID ini. Padahal saudara kita jarang mandi. 3 hari sekali mandi. Ya gatal-gatal. Saudara pusing-pusing. Saudaraku, Pak, kenapa saya kok pusing-pusing loh? Saudara diet terlalu dalam. Ada banyak orang berpikir kalau ramping gitu ya, itu asik, keren gitu loh, jeng. Pakai apa-apa masuk, pakai baju masuk, pakai karung masuk.
Tetapi Alkitab saya bukan kurus kering, kutilang kurus tinggal tulang, tetapi adalah gemuk dan segar. Ya, tambah kabuak ini tambah besar. Tambah hitam tambah besar. Karena saudara saya berjemur hari yang ke-8. Ini hari apa? Hari Jumat. Nanti hari Minggu berarti hari yang ke-10. Kalau saya ada orang bilang, "Wah, Pak, puji Tuhan, bule suka yang bule suka yang gelap-gelap," katanya. Saya bilang, kalau kerbau disumbah, tambah hitam, tambah besar, tanduknya panjang, tambah mahal. Tapi kalau kita, haleluya, sahabat Kristus dimanapun saudara ada, don't worry, be happy, saudaraku. Tetapi yang kedua, kenapa saya katakan jangan takut? Karena roh yang ada dalam diri kamu, itu adalah roh yang lebih besar dari dunia ini. Terlepas dari sebuah virus, apa yang sedang kita alami adalah spirit roh yang perlu dipatahkan. Ibu pendeta Christine ini bilang sama kita, suami-suami jadi imam, pendeta-pendeta mendoakan seluruh jemaat Tuhan, dan peperangan rohani terjadi, mematahkan segala bentuk kekuatan. Rumah-rumah diurapi. Terlepas dari sebuah virus, sisi lain dalam dunia peperangan, ini roh yang membuat orang ketakutan. Roh yang mencoba orang, kuasa Tuhan tidak berkaya dalam hidupnya. Yang setuju katakan amin. Jadi Alkitab berkata, kamu berasal dari Allah. Seberapa banyak yang percaya, sahabat Kristus dimanapun saudara berada, kita berasal daripada Allah, lambaikan tangan. Kalau engkau berasal dari Allah, engkau akan mengalahkan nabi-nabi palsu, engkau mengalahkan ketakutan, engkau mengalahkan kekhawatiran, engkau mengalahkan sakit penyakit. Tetapi kenapa saudara? Sebab roh yang ada di dalam roh Kristus yang ada dalam diri kita, diri kamu, adalah roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Maka mesti kita punya the spirit of freedom. Bebas dari ketakutan, bebas dari sakit penyakit. Mulai katakan kata-kata profetik setiap hari. Saya sembuh, saya pulih, saya diberkati, saya bahagia, saya sukacita. Ada begitu 1001 macam alasan untuk kita tidak bisa bersukacita. Tetapi hari ini putuskan, kita punya double speaking power. Perkataan imam dan raja. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Haleluya. Ada 2 jenis perkataan yang keluar dalam lidah orang percaya. Yang pertama adalah kata-kata yang negatif. Kata-kata kutuk. Setiap keadaan, ini pasti saya COVID nih. Nih homa. Berkata ini pasti saya sial nih. Pisasi saya susah. Nih orang sakit bolo. Itu tanda-tanda apanya ya. Kata-kata kutuk sering keluar. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kiri. Tapi yang kedua adalah kata-kata positif, kata-kata berkat. Beberapa sesi yang lalu, saudaraku, saya sampaikan tentang terapi, tentang air. Seorang profesor dari Jepang berkata, air ketika dikatain yang positif membentuk satu molekul-molekul. Dan tubuh manusia hampir 75% adalah air. Mulai katakan aku sehat, aku pulih, aku dilindungi Tuhan, dan aku bahagia. 2021 hutang-hutangku lunas. Yang belum dapat jodoh 2021 aku tidak jomblo lagi, aku akan double lagi. Saudaraku yang belum bayar SPP, yang belum bayar kos, aku lunas 2021. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Jadi ada 2 kata yang keluar dari mulut orang percaya. Saya dan saudara di bagian yang mana? Apakah pagi hari saudara mengeluarkan kutuk, saudara mengatakan gerutuan, atau pagi hari hidup saudara setiap hari berkata berkat, kemurahan, anugerah. Saya sekedar mengingatkan, saya sering ulang-ulang saya ingatkan bahwa 30 menit bangun pagi menentukan sepanjang hari. Kalau saudara bangun pagi mulai bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Saudaraku, apapun yang terjadi ucapan syukur, hidup akan jadi lebih indah. Yang setuju katakan amin. Nah, hari ini kita akan membahas tentang 2 arti kata. Seperti tema di awal tadi, yaitu kuasa untuk mengikat dan kuasa untuk melepaskan. Arti kata mengikat
saudaraku, saya pikir tidak perlu terjemahkan terlalu dalam. Kata mengikat itu berasal dari bahasa Yunani deo, katakan deo. Dan juga dalam bahasa Inggris dikatakan to bind. Arti terjemahan secara keseluruhan kata mengikat adalah mengikat, mengepat, memberkas, membebat, dan merantai. Ingat, kita diperlengkapi dengan diberi kuasa untuk peperangan. Yaitu kuasa untuk mengikat dan melepaskan. Dan kata mengikat adalah deo, to bind. Mengikat, mengepat, memberkas, membebat, dan merantai. Artinya orang percaya diberikan begitu kuasa untuk mengikat. Kalau kita zaman sekolah, yang pernah sekolah, saudaraku, waktu kita pramuka diajari tali simpul, mengikat, pasang tenda, dan sebagainya. Rupanya itu menginspirasi bahwa orang percaya diberikan kemampuan untuk mengikat segala bentuk roh yang ada di muka bumi. Katakan sama-sama, mengikat, goyangan dombret, mengikat. Tetapi kata yang kedua adalah melepaskan. Diterjemahkan dengan kata lu, L-U-W, lu. Dan terjemahan di dalam bahasa Inggris adalah kata yang dipakai adalah loose, yaitu melepaskan. Artinya ketika orang percaya berdoa, tidak ada keterikatan, ada kebebasan, ada kemerdekaan, dan diberikan kemampuan untuk melucuti. Katakan melucuti sama-sama, haleluya. Rupanya kalau kita mengerti kebenaran ini, orang Kristen begitu sakti. Orang percaya sahabat Kristus dimanapun saudara berada, kita begitu sakti dan luar biasa. Karena kita diberikan kemampuan untuk kuasa untuk mengikat, tetapi untuk melepaskan. Makanya dalam tubuh ini, dalam hidup ini, spirit apapun yang bekerja, mulai katakan, aku diberkati, aku sembuh, aku pulih. 2 hari yang lalu saya mendoakan orang opname di salah satu kabupaten lain. Dia sakit tipes opname, saudaraku, dan kita doakan. Dan besok paginya telepon kasih kabar bahwa kondisinya semakin baik. Hari ini engkau yang sedang harus isolasi mandiri, atau engkau sedang berada dengarkan program ini dimanapun saudara berada, di rumah sakit, dalam kesederhanaan. Saya ingin ingatkan buat saudara, kesembuhan dan mujizat yang akan terjadi buat saudara ditentukan oleh perkataanmu. Dan peperangan itu real untuk mengikat dan melepaskan. Apapun. Beberapa kali saya setiap malam mendoakan orang-orang yang positif COVID. Dan mulai pulih, keadaan betul-betul sangat luar biasa oleh anugerah Tuhan. Ibu Arifin berkata, oleh kasih karunia Tuhan, semua mengalami pemulihan secara sempurna. Saudara tahu, saya mulai berdoa di atas kayu salib. Saya katakan, tidak ada penyakit yang tidak terlewatkan. Darah Yesus, bilur Yesus sempurna, sakit apapun. Sakit jantung, sakit cancer, sakit gagal ginjal, sakit apalagi COVID-19 virus yang ada. Saudaraku, darah Yesus, bilur Yesus mati di atasnya sempurna mengerjakan. Amin. Dan mereka mulai mengalami pemulihan secara sempurna hari ini. Haleluya. Jadi sahabat Kristus dimanapun saudara berada, saya mau katakan, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, sungguh kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dengan penuh kuasa dan otoritas. Mungkin saudara berkata, Pak itu hanya pendeta saja, kakak. No. Rupanya ini ayat firman Tuhan bahkan bukan hanya untuk pendeta atau majelis atau yang lain. Kebenaran firman itu setiap orang yang percaya. Katakan setiap orang percaya. Haleluya. Oleh karena itu mari kita melihat pertanyaan yang selanjutnya. Mengapa kadang gagal kita melakukan kuasa mengikat dan melepaskan? Saya ulang lagi. Kenapa? Mungkin pendeta, kenapa kita sudah mengikat melepaskan tapi gagal? Mungkin ada hal-hal yang perlu kita pelajari bersama sahabat Kristus. Yang pertama ada 2 faktor. Yang pertama adalah faktor eksternal. Kita harus kenal musuh kita. Musuh kita sering saya katakan bukan mertua kita, bukan pendeta kita, bukan menantu kita, bukan tetangga kita. Tetapi musuh kita dikatakan setan, dan Alkitab berkata menempatkan posisi yang tepat bahwa the devil is under your feet. Setan di bawah kaki orang percaya.
Rupanya di dalam hukum sistem pemerintahan kuasa kegelapan setan itu ada hierarkinya, saudaraku. Coba lihat Efesus 6:12 ayat di bawah, tolong tampilkan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Yang setuju katakan amin. Ada pemerintahan yang sah rupanya yang tidak dilihat oleh mata manusia. Oleh karena itu saya mau katakan termasuk misalnya perjudian, rokok, perselingkuhan, sakit penyakit. Itu sistem pemerintahan level yang paling bawah. Mesti kenal. Dan ini mesti kita pelajari bersama. Hierarki dalam susunan kuasa kegelapan. Pemerintah-pemerintah, jadi ada jenderal, ada kopral, dan semuanya itu ada di situ. Kita mesti jelas. Tetapi yang kedua adalah faktor internal. Kadangkala yang disebut dengan kehidupan dan perkataan yang sia-sia. Matius 12:34 dikatakan seperti ini. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Faktor kita evaluasi, kenapa tidak terjadi kegagalan dalam kuasa mengikat dan melepaskan? Yang pertama adalah faktor eksternal. Kita mesti belajar susunan hierarki daripada kuasa kegelapan. Dan apa yang kita alami hari ini adalah tingkat yang lebih bawah. Ketika in the name of Jesus, saya percaya mujizat terjadi. Saya percaya in the name of Jesus, kemerdekaan itu akan terjadi. Tetapi yang kedua adalah faktor internal. Karena apa? Faktor internal, saudaraku, kehidupan dan perkataan kita sia-sia. Jaga dulu mulutmu. Kadangkala dikatakan, hai keturunan ular beludak, perkataan kita yang negatif yang menghalangi kuasa mengikat dan melepaskan. Sudah minum lunhua, sudah minum vitamin dan semuanya, masih berikut jangan-jangan saya ini sakit parah. Sudah minum apa saja obat diminum, angkat dalam nama Yesus, aku percaya lewat obat ini, lewat vitamin disembuhkan total. Minum dalam nama Yesus, masih khawatir dan mulai kata-kata janganlah kau ragu-ragu sayang, sungguh mati aku cinta kepadamu. Jangan pernah ragu-ragu. Amin. Alkitab berkata dengan jelas bahwa kadangkala perkataan kita yang negatif dari faktor internal, perkataan kita yang tidak bertanggung jawab, membuat kuasa itu terhalang. Amin. Oleh karena itu mulai hari ini, jaga mulut kita untuk memperkatakan sesuatu yang positif, kesembuhan, mujizat, nubuatan terjadi. Yang setuju, katakan amin. Pertanyaan selanjutnya, pendeta, apa yang harus saya lakukan supaya kuasa mengikat dan kuasa melepaskan itu terjadi dalam kehidupan saya, dalam kehidupan keluarga saya, dalam kehidupan perusahaan saya? Yakobus 4 ayat yang ke-7. Di bawah ada ayat-ayat firman Tuhan yang disajikan oleh panitia. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Ini keren banget. Ini rahasia menang dari sebuah peperangan dalam hidup orang percaya. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Mari Yoas sama Philip lihat sama-sama. Ayo kita baca sama-sama. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Haleluya. Sahabat Kristus, di bawah ini disajikan ayat kebenaran firman Tuhan. Bagaimana agar kita menang dalam menghadapi sebuah peperangan dalam kuasa mengikat dan melepaskan. Yakobus 4 ayat 7. Sudah ketemu? Baca sama-sama dengan saya. 2, 3. Karena itu apa? Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Amin. Saya sering plesetkan kalau khotbah di bagian ini. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka kira-kira ia akan lari padamu. No.
Karena itu tunduklah kepada Allah dan lain. Moga-moga dia lari dari. No. Alkitab kita jelas. Kalau kita berkata karena kita tunduklah kepada Allah. Tunduk itu ketika Tuhan ya, kita yes. Ketika Tuhan no, kita tidak. Tunduklah kepada Allah dalam Yesus, maka ia akan lari daripadamu. Ini bukan ayat bukan untuk pendeta, sorry. Ayat bukan untuk anak-anak STAM, no. Calon-calon pendeta, no. Ayat ini bukan untuk para majelis, no. Tetapi untuk setiap sahabat Kristus, orang percaya. Rahasianya adalah tunduk kepada Allah. Dan lawanlah iblis, maka ia akan apa? Piano, lari pagi, piano. Rupanya kalau kita tunduk kepada Allah dan lawan iblis, iblis akan lari daripadamu. Yang setuju, katakan amin. Yang bagian terakhir sebelum kita berdoa, menutup dan melepaskan kuasa Allah di tengah-tengah kita. 4 kata kunci kemenangan dalam ayat ini tadi. Yang pertama adalah tunduklah kepada Allah. Katakan sama-sama, saya akan tunduk kepada Allah. Katakan sama-sama, tunduklah kepada Allah. Sahabat Kristus katakan, tunduklah kepada Allah. Yang kedua, mendekatlah kepada Allah. Mendekat kepada Allah. Saya bangga dengan ibu saya, Ibu Rusmini. Membuat Tuhan sibuk. Malam jam 9 mulai renungan sampai jam 10. Pagi hari saudaraku berdoa renungan, saudaraku menyembah Tuhan. Mau makan doanya panjang. Beda dengan Yuna. Yuna membahagiakan Tuhan. Kenapa? Dia tanpa baca firman, tanpa doa, aman-aman saja. Jadi Tuhan senang, terima kasih anakku, kau sudah tidak membuat aku sibuk. Tapi bukan urusan menyenangkan Tuhan atau tidak. Menyenangkan ketika saudara menyembah Tuhan dan berdoa, mengejar hadirat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi mendekatlah kepada Allah. Yang sedang mengalami sakit, yang positif COVID, yang positif tipes, yang positif hamil, ya juga mendekat, saudaraku. Mendekatlah kepada Allah. Tapi yang kedua, tahirkanlah tangan kita. Uang, jabatan, kedudukan tidak bisa menjamin untuk sebuah pemulihan yang sempurna. Kebetulan saya dapat kasih karunia, namanya panjang, titelnya panjang. Pendeta, Doktor Wahyu Setio Wibowo, STH, MPH, CBC, MPM, dan sebagainya. Begitu panjang. Tapi saudaraku, semuanya, mau titel, mau keuangan, mau jabatan, di tengah-tengahnya COVID tidak akan berarti apa-apa. Kecuali kita mentahirkan tangan kita mendekat kepada Tuhan dan menyucikan hati kita. Jagalah hati, katanya Aakin. Janganlah kau nodai. Haleluya. Sahabat Kristus, dimanapun saudara berada, 4 kunci kemenangan. Tunduk kepada Allah, mendekat kepada Allah. Karena kita mendekat, kekuatan ada di pihak Allah. Tuhan bekerja secara sempurna. Yang ketiga, tahirkan tangan kita. Waktunya back to basic. Yang keempat adalah sucikan hatimu, Yoas. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, begitu dahsyat dan luar biasa kuasa untuk mengikat dan melepaskan. Dengan baik sebagai hamba Allah, saya mengingatkan bahwa di tangan saudara banyak peramal 2021 lewat tangan kita dan sebagainya. Buat prediksi-prediksi, saya mau kasih tahu saudaraku bahwa kemenangan ada di orang percaya, mujizat ada di orang percaya. Engkau diberikan kuasa untuk mengikat, to power to bind, the power to bind and the power to loose. Kuasa untuk mengikat dan melepaskan. Saya percaya kemenangan, situasi akan berubah, keadaan akan berubah, dan apapun yang saudara akan berubah ketika belajar peperangan dari lidah bibir kita. Kita memperkatakan mujizat karena Tuhan memperlengkapi dengan luar biasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sesungguhnya apa yang akan ikat di bumi, dunia ini akan terikat di surga. Dan yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Dan kita adalah anak-anak Allah yang akan mengalahkan roh yang ada di muka bumi ini. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, saya tidak panjang lebar. Tetapi dalam bagian sesi yang terakhir daripada firman Tuhan hari ini, saya pengen mendoakan setiap saudara. Saya pengen mengingatkan bahwa kuasa darah Yesus
melindungi sempurna. Saya mau katakan roh maut tidak sanggup menyentuhmu. Tetapi yang kedua adalah kuasa bilur Yesus menyembuhkan sempurna. Memulihkan seluruh keadaan, baik sakit, pergumulan ekonomi, pergumulan hutang piutang, perusahaan dan semuanya. Di tengah-tengahnya COVID, Tuhan sedang membawa kita kepada satu habit yang luar biasa. Untuk menjadi anak-anak raja. Makan pagi, bergairah pagi, berdoa pagi, dan semuanya, saudaraku, dengan minum vitamin dan semuanya. Melatih untuk menjadi sesuatu yang baik. Haleluya, mari kita berdoa bersama-sama. Seberapa banyak yang percaya hari ini perlu mujizat pertolongan kuasa darah Yesus. Dan perlu mengalami kemenangan dalam peperangan. Kuasa mengikat dan melepaskan terjadi. Haleluya. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa yang di surga. In the name of Jesus. Hari ini kami sungguh sadar bahwa kebenaran firman-Mu. Ya dan amin. Bahwa kami diberikan kuasa untuk mengikat dan melepaskan apapun yang terjadi, situasi dan peperangan itu real. Tetapi kami bersyukur bahwa peperangan kami akan menghasilkan kemenangan. Urapi tangan-tangan mereka. Bahkan yang perlu mujizat apa saja. Kesembuhan, pemulihan, keuangan, ekonomi, rumah tangga dan semuanya. Aku berdoa sebagai hamba Allah. Mengikat dan melepaskan sesuatu yang baik, kebahagiaan, kesembuhan, dan mujizat itu akan terjadi. Aku berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang berkuasa, yang sanggup merestore all, memulihkan segala sesuatu dengan kuasanya. Demi nama Yesus. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Sahabat Kristus, jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, hari ini setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan bersama-sama mengikuti satu acara sakramen yang sangat luar biasa, yaitu perjamuan kudus. Persiapkan roti dan anggur dimanapun saudara berada. Doa saya sebagai hamba Allah, ini bukan hanya sebuah rutinitas, tetapi ada sesuatu kuasa di balik sebuah perjamuan kudus kita. Mari kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu hari ini ya Tuhan. Setelah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami akan bersama-sama sehidangan dengan Tuhan lewat perjamuan kudus. Layakkan setiap kami, layakkan kuduskan roti dan anggur yang ada di tangan kami. Demi nama Yesus Kristus, haleluya, katakan sama-sama, amin. Sahabat Kristus, Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Ketika engkau sudah mempersiapkan roti dan anggur, sekarang angkat di tangan kananmu roti yang sudah dipersiapkan. Kalau ada ayat kebenaran di firman di hosti saudara, bisa baca sebagai satu pesan Tuhan untuk saudara kerjakan. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kananmu ini sesungguhnya adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Selanjutnya, pegang anggur yang ada di tangan kananmu. Sering saya katakan di mimbar ketika saya perjamuan kudus, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Firman-Mu berkata, jika kita mengaku dosa kita, Allah kita setia dan adil sehingga menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Firman Tuhan berkata bahwa ini bukan hanya sekedar lambang, tapi bukan merupakan persekutuan dengan kuasa darah Yesus. Dan saya percaya ketika saudara mengambil anggur di tangan kananmu, karena ini adalah persekutuan dengan darahmu. Yesus berkata, ini adalah perjanjian baru. This is covenant is my blood. Perjanjian darah yang menyembuhkan, melindungi, dan menyempurnakan pemulihan saudara. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kananmu adalah persekutuan dengan kuasa darah Yesus Kristus? Minum bersama-sama. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Angkat tanganmu. Kami bersyukur kesempatan hari ini bahwa perlindungan, kuasa, mujizat yang diberikan oleh Tuhan atas kami adalah sempurna.
Oleh karena itu aku berdoa sebagai hamba Allah, setiap sahabat Kristus dimanapun saudara berada, dijamah hari ini dalam nama Yesus, disembuhkan, dipulihkan, diberkati, dilindungi, dan menikmati kebahagiaan dan sukacita ilahi. Semua yang dikerjakan lewat pekerjaan Tuhan, lewat persembahan-persembahan yang ditabur, baik misi, perpuluhan, diakonia, pembangunan apa saja, yang dilepas adalah benih. Dan benih itu akan berbuah lebat, membuat Allah berbahagia. Karena Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Berkati setiap kami. Minggu ini adalah minggu mujizat bagimu. Minggu ini adalah minggu perlindungan bagimu. Minggu ini adalah minggu semua yang kita kerjakan akan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin.